Udah nonton belum video monolognya Wapres Gibran? Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Jangan sampai nanti kita lebih panjang bicaranya dibandingkan monolognya Mas Gibran. Wapres 15-20 tahun terakhir ada nggak yang berani monolog? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman semua, saya udah nonton belum video monolognya Wapres Gibran? Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Menurut saya perlu kita hargai, apresiasi, dan boleh juga kita acungin jempol. Itu butuh keberanian loh untuk bicara tentang kebangsaan seperti itu, apalagi tentang masa depan bangsa. Dan menurut saya apa yang dilakukan Mas Gibran ini sangat baik, gitu ya. Itu belum dinyalain. Kan kita nih jangan sampai nanti kita lebih panjang bicaranya dibandingkan monolognya Mas Gibran. Saya terus terang mengapresiasi itu karena butuh keberanian buat sang Wapres kita yang masih muda ini untuk bicara tentang masa depan Indonesia, dan itu dia lanturkan dengan baik sekali. Gini, ya saya setuju, pasti ada yang nyusun. Iya, saya setuju juga. Pasti itu ada retake, mulai lagi retake, mulai lagi edit. Iya, pasti itu wajar. Itu sih sebuah proses produksi yang biasa. Tapi pada saat dia berani bicara seperti itu harus diapresiasi, karena saya yakin nggak mudah buat seorang Gibran bicara hal-hal seperti yang dia utarakan dalam video monolog itu. Banyak yang mengatakan, wah ini hanya sekedar pencitraan, hanya sekedar ya pencitraan semata lah. Nggak apa-apa. Menurut saya dia harus bisa memulai seperti itu. Gini loh teman-teman, kita nggak bisa memunafikan, kita nggak bisa kesampingkan bahwa Gibran ini yang udah jadi Wapres, dia udah kursinya sah, ya, sehingga ya sebagai seorang Wapres dia harus berpikir gimana kira-kira kualitasnya dia ini terangkat, ya, dan banyak hal baik yang bisa dia telurkan untuk Indonesia. Karena jangan sampai kemudian dia buat kesalahan banyak atau buat kesalahan yang berkali-kali lagi, berkali-kali lipat. Jadi maksudnya secara proses kan pasti kita terus mempertanyakan, ya. Tapi secara de facto dan de jure dia Wapres. Maka apa yang dia lakukan pada saat dia monolog, dia bicara tentang masa depan Indonesia, itu sudah sangat baik. Nggak, tadi kan saya udah bilang ya, pasti ada yang nulis, iya. Pasti ada yang ngebantuin, iya. Pasti ada yang ngajarin, iya. Wapres 15-20 tahun terakhir ada nggak yang berani monolog? Itu dia. No, it's not. Ini bukan tentang kualitas, tapi tentang bagaimana Gibran berusaha men-scaling up levelnya dia dari yang tadinya penuh cibiran menjadi hal yang lumayan oke. Kenapa saya pakai kata lumayan? Ya lumayan lah, namanya juga baru pertama kan. Tapi saran saya nih buat Mas Gibran ya, nggak usah maksa bicara hal yang beyond your thought juga gitu. Jadi maksud saya, Mas Gibran kan masih muda, justru itu dimanfaatkan dengan gaya bicara Mas Gibran sebagai anak muda.
gitu loh. Sehingga pesan yang disampaikan Mas Wapres ini bisa masuk ke akar rumput. Kan itu bicaranya agak sulit tuh. Kita tidak akan bayangkan ada di mana 208 juta. Sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya harus tetap tumbuh, harus tetap lincah dan adaptif. Akan masuk dalam usia produktif, kalau saya tidak salah bicara begitu tuh. Ini dijelasin aja santai, kalau bahasa anak muda kan mungkin 208 juta sudah masuk ke usia yang siap kerja nih, siap cari duit, siap cari uang. Jangan sampai kemudian usia-usia yang siap cari uang, cari duit ini, siap kerja ini, kemudian gagal karena misalnya nggak link and match antara skill dan ketersediaan lapangan kerja. Nah, gitu. Jadi kan sekaligus juga mengkritisi atau introspeksi ke dalam lah tentang bagaimana pemerintahan gitu kira-kira. Ada yang mengatakan, saya nggak usah ngomong lah ini siapa, tapi ini dari kompas.com ya. Format monolog yang diambil oleh Gibran mampu menghindari risiko salah ucap, sedangkan tema bonus demografi yang diangkat dalam monolog itu erat kaitannya dengan generasi muda. Dengan disampaikan secara monolog, dengan tutur kata yang teratur dan sistematis, jika direspon positif oleh kalangan muda tentu bisa menyedot perhatian dan simpati. Ini bisa jadi modal sosial dan politik untuk Wapres ke depan, kata peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Lili Romli. Nah, ini saya setuju. Jadi saya sih menyarankan jangan berhenti di sini monolognya, dilanjutkan aja dan masuklah ke dalam topik-topik yang memang juga menjadi perhatian masyarakat gitu. Topik lapangan kerja pasti menjadi perhatian masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, kemudian infrastruktur kebanggaan. Kalau bisa juga bicara tentang IKN. Jadi maksud saya hal-hal baik itu perlu diteruskan. Tapi gini ya Mas Gibran, saran ya, sebaiknya ada call to actionnya tuh dari monolog itu. Ya, saya sih mendoakan supaya ada lagi monolog-monolog lain dari seorang Gibran Rakabuming Raka, ya, dan belajar terus. Saya lagi-lagi mengatakan bahwa ya ini kenyataan di Indonesia bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Mas Gibran. Ia anaknya Pak Jokowi. Ia memang pada saat prosesnya penuh dengan kontroversi, tapi sekarang udah jadi. Sehingga menurut saya harus diperkuat kualitasnya, levelnya mesti di scaling up ke atas, dan monolog yang sudah dimulai oleh Mas Gibran tentang bonus demografi kemarin menurut saya sudah sangat baik. Tapi saran saya juga mulailah bicara dengan bahasanya seorang Gibran, mulailah bicara juga tentang hal-hal yang menjadi concern masyarakat saat ini. Misalnya keresahan-keresahan yang terjadi, terlalu banyak begal dan lain-lain. Jadi bisa saja monolog itu juga disampaikan untuk introspeksi para aparat, para ASN, ya. Kemudian memberikan semangat para atlet kita yang sedang berjuang dalam event-event internasional, atau misalnya mendamaikan penyanyi dan pencipta lagu misalnya yang sedang bergesekan dan lain-lain. Gitu aja sih, ya. Jangan berhenti. Terima kasih. Tetap semangat. Ya, mau nggak mau kan. Jadi teman-teman apapun itu, ya this is Indonesia. Kalau kemudian Mas Wapres berusaha untuk meningkatkan kualitasnya, walaupun katanya hanya sekedar pencitraan, saya Henry Satrio sebagai akademisi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.